makanan yang sehat. Sudah berhenti sampai di situ. Kalau saudara dan saya mau punya tubuh yang sehat, tidak cuma makan makanan yang sehat, tetapi diperlukan juga yang namanya olahraga. Amin. Makanan yang sehat juga disertai dengan olahraga. Seperti saya, namanya ya, umur terus bertambah, tentu berbeda cara olahraga. Kalau dulu olahraganya lompat-lompat, ya sak kuat-kuate, sekarang lompat-lompat boyoke loro. Ya, olahraga yang saat ini setiap pagi atau biasanya seringkali saya lakukan olahraga ini waktu di kamar mandi. Ya. Olahraganya apa Bu Ana? Olahraganya yaitu berdiri, jongkok. Berdiri, jongkok. Berdirinya sambil angkat kedua tangan, ya, ngadep, dodok, ngadep, dodok 10 kali saja, tidak usah banyak-banyak. Yang kuat mungkin 20 kali. Karena tubuh kita ini yang menopang yaitu apa? Kaki kita. Itu sangat olahraga. Tidak harus kita datang ke tempat senam, tetapi saya lakukan di mana? Di kamar mandi. Nah, kamar mandiku sempit, pun tidak perlu kamar mandi yang lebar, ya. Cuma dodok, ngadep itu bagus buat lutut kita, buat kaki kita, ya. Saya sudah mengalaminya. Nah, dulu mungkin masih ingat ya. Sampai kali ini saya sampai hari ini saya lakukan olahraga itu gara-gara saya sakit boyok, tiba meledak di sini. Waktu tiba anak saya dan suami melihat, cuma gitu. Rupanya nek tiba itu nggak boleh langsung ditulungi, katanya berbahaya katanya. Cuma waktu nggak ngerti saya tuh marah-marah dalam hati, wong istri nih, mama nih, jago kok cuma Sejak saat itu saya lakukan. Waktu itu saya sudah janjian mau pijit, tetapi inilah kalau hikmat dari Tuhan itu ya. Ketok cuma menudok, tetapi kalau hikmat dari Tuhan itu ketok sepilih tapi mendatangkan mukjizat besar. Dodok ngadep di kamar mandi 10 kali, dan itu membuat kaki kita sehat. Amin. Kalau tubuh kita mau sehat, diperlukan yang namanya makanan yang menyehatkan, juga olahraga. Begitu pula dengan keadaan rohani saudara dan saya. Kalau rohani saudara dan saya mau sehat, tentu diperlukan juga olahraga. Rohani juga perlu olahraga. Kalau rohani saudara dan saya mau sehat, selain olahraga, tentu diperlukan juga makanan yang menyehatkan, sehingga saudara dan saya memiliki yang namanya sehat jasmani, sehat rohani. Dan olahraganya bagaimana Bu kalau rohani? Kalau jasmani kan tadi dodok ngadep sambil memakan makanan yang bergizi, makanan yang menyehatkan. Nah, kalau rohani bagaimana Bu olahraganya? Contoh olahraga rohani yang saudara dan saya akan lewati, atau setiap kita pasti akan melewati. Contoh sederhana, tahun depan Bu Ana, anak-anakku mulai daftar ulang atau masuk SMA atau mau masuk kuliah, masuk SMA. Sementara Bu Ana, saya dana belum punya, tidak ada uang. Justru saat-saat seperti itu Tuhan mau membawa saudara yang dikasihi Tuhan untuk senam, katakan senam, yaitu senam rohani. Saat kebutuhan sudah berderet, sudah menanti di depan saudara, sementara tidak ada persediaan, tidak ada yang bisa diharapkan. Di situ rohani, iman, otot-otot iman saudara dan saya, diperlukan yang namanya olahraga, ya. Namanya olahraga bukan semerbak langsung gitu. Berarti aku butuh tenanan tahun depan itu buat biaya anakku kuliah, buat biaya anakku daftar ulang, tetapi tidak ada uangnya. Saat-saat seperti itu Tuhan mau membawa saudara supaya otot-otot iman ini kuat. Otot-otot iman dibawa olahraga. Di situ saudara masihkah percaya kepada Tuhan? Jadi olahraganya
Katakan tetap percaya. Olahraganya bagaimana? Tetap percaya meskipun belum melihat. Nah, makanan yang sehat buat rohani apa Bu Ana? Kalau tadi olahraganya yaitu iman, ya tetap percaya kepada Tuhan. Makanan yang sehat buat rohani apa Bu Ana? Makanan yang sehat buat rohani kita yaitu setia berdoa, setia membaca Alkitab. Itu yang menyehatkan, membuat saudara dan saya sehat rohani, sehat jasmani. Amin. Tetap percaya meskipun belum melihat. Amin. Amin. Itu tidak mudah, tetapi itu yang membawa saudara dan saya untuk kuat, untuk sehat. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Katakan kekuatan, kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Katakan ku percaya, sebab ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang tiada pernah berubah. Ya, segala sesuatu di depan saudara dan saya bisa mengalami perubahan, tetapi firman Tuhan ya dan amin. Meskipun tidak mungkin sudah lewat mana, tetapi percayalah kalau Dia yang beriman pasti, katakan pasti digenapi. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sehat rohani dan jasmani. Satu kunci saya bagikan siang hari ini, supaya saudara dan saya sehat jasmani, sehat rohani sampai garis finish, sampai Tuhan menjemput saudara dan saya. Didapati Tuhan, saudara dan saya tetap sehat rohani dan jasmani. Apa kuncinya? Kuncinya sederhana, tulus dan setia. Katakan sama-sama 2, 3. Tulus dan setia. Itu yang akan membawa saudara dan saya sehat rohani dan jasmani. Tulus itu tidak ada kecurangan. Aku mengasihimu, aku mencintaimu, sehingga aku mengambil keputusan, aku rela mendampingimu sampai akhir hayatku. Aku rela mendampingimu dalam keadaan susah maupun sakit. Aku rela mendampingimu dalam keadaan kaya maupun miskin. Itu yang dinamakan tulus dan setia. Tidak ada embel-embel lain, sehingga ya saudara dan saya tetap berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Ya. Nah, tapi Bu, di dalam perjalanan yang aku hadapi tidak sesuai dengan yang aku harapkan. Ya betul, ya betul. Makanya apa, di tengah perjalanan janjinya sendiri itu diingkari. Janjinya mau setia dalam keadaan miskin kaya, dalam keadaan sakit sehat, tetapi di tengah perjalanan banyak yang membatalkan janji oleh karena tidak sesuai
dengan yang diharapkan. Tetapi kalau saudara dan saya belajar untuk tulus dan setia, tulus dan aku mengasihimu, aku mencintaimu apa adanya, itu akan menolong saudara dan saya untuk tetap setia sampai garis akhir. Amin. Amin. Tulus dan setia, aku mau melayani Engkau Tuhan. Kenapa saudara dan saya melayani Tuhan? Karena kita tahu Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Buktinya apa Bu Ana? Nah, Tuhan terlebih dahulu melayani kita. Saudara, semasa Tuhan Yesus di dunia ini, Dia bergerak, bertindak tidak untuk dilayani, tetapi untuk apa? Untuk melayani. Bahkan kaki muridnya dibasuh. Oleh siapa? Oleh Yesus. Maka dari itu, saudara dan saya harus meneladani. Yesus sudah terlebih dahulu melayani kita semua. Sudah seharusnya, semestinya saudara dan saya melayani Tuhan. Amin. Melayani Tuhan. Melayani bukan karena embel-embel lain, tetapi aku melayani Tuhan karena aku mengasihi Tuhan. Aku melayani Tuhan karena aku mau belajar menjadi pribadi yang tulus dan setia. Dalam pelayanan apakah tidak ada hambatan? Banyak. Ya, jangan dikira happy-happy terus, enak-enak terus, banyak. Tetapi justru ketika banyak hambatan itu, Tuhan mau iman kita jangan meluput, jangan mandek di tengah jalan. Justru saat ada hadangan, ada hambatan, ayo otot iman kita semakin kuat dengan cara apa? Terus setia melayani Dia sampai garis finish. Haleluya. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Haleluya. Mengasihi lebih sungguh. Katakan Tuhan. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Amin. Kita buka sebentar. Masih di Titus 2, kita baca ayat yang ke-10. Titus 2 ayat yang ke-10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Jangan curang, tetapi hendaklah selalu apa? Tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam apa? Segala hal memuliakan ajaran Allah juru selamat kita. Jangan curang. Orang yang hidup tulus dan setia pasti tidak akan melakukan hal-hal yang curang. Jangan curang, tetapi hendaklah tulus dan setia. Segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan dengan tulus dan setia pasti mendatangkan yang namanya kebaikan. Amin. Segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan dengan tulus dan setia pasti akan mendatangkan yang namanya kebaikan. Amin. Titus 2, kita baca ayat yang kedua. 2, 3. Laki-laki yang tua hendaklah hidup sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, dalam kasih, dan dalam ketekunan.
Dikatakan bapak-bapak, hiduplah sederhana, katakan sederhana. Sederhana, ora kakean pola, tambah tua, tambah dadi, ya, di luar sana, ya. Makanya di kebenaran mengatakan, bapak-bapak hendaklah apa? Hiduplah sederhana, ora kakean pola, ya. Di luar sana tambah tua, tambah ora sabar menghadapi pasangannya. Nek dulu berkata, dulu kau panggil aku istriku sayang. Sebaliknya, dulu kau panggil aku sing darling dan sebagainya. Tapi sekarang tambah tua kok tambah kesabarannya saya orang. Makanya kebenaran mengingatkan supaya bapak-bapak hiduplah sederhana. Dikatakan laki-laki tua hiduplah sederhana, terhormat, bijaksana, sebagai kepala imam harus sehat, ya. Bapak-bapak sebagai imam, kepala keluarga harus apa? Sehat. Contoh imam yang tidak sehat. Saya kasih contoh dulu ya. Imam atau kepala keluarga yang tidak sehat. Ngopiak-ngopiak, ayo pergi ke gereja, ayo pergi ke gereja, tetapi awak dhewe tidak pernah menginjakkan kaki di gereja. Itu yang dikatakan imam atau kepala keluarga yang tidak sehat. Ngoyak-ngoyak aneh, ayo pelayanan, baca Alkitab, tetapi dirinya sendiri tidak menjadi contoh atau imam kepala keluarga yang tidak sehat. Maka ditekan kasihan hari ini, ayo bapak-bapak yang sudah berumur atau yang sudah berapa puluh tahun menjalani kehidupan rumah tangga, harus hidup sederhana, ojo kakean pola neko-neko, sehingga didapati Tuhan setiap keluarga demi keluarga demi keluarga yang sudah ditebus oleh Tuhan, didapati imam yang sehat. Imam yang sehat menjadi contoh, menjadi teladan. Wayai doa ora usah dioyak-oyak, imamnya sudah duduk di tempat doa sehingga istri dan anak-anaknya tinggal nyusul. Itu contoh imam yang sehat. Anak-anak isik podo turu sudah bangun duluan imamnya, ya, hari Minggu untuk apa? Ngajak ibadah sehingga istri dan anak-anaknya nyusul. Itu gambaran imam yang sehat. Haleluya. Saya percaya setiap kita di sini adalah memiliki pasangan atau imam yang sehat. Amin. Sehingga dari lidah mulut bibirnya berkata, Dek, aku tambah suwe, tambah tua, tambah umur ngelok, dirimu tambah sayang begitu. Istri mana kalau mendengar perkataan seperti itu yang tadinya hatinya mensiut oleh karena berbagai pergumulan, ketika mendengar perkataan yang manis seperti itu akan kembali semangatnya, ya. Jadi imam yang sehat itu bisa memberikan semangat, membangkitkan semangat kepada istrinya. Jadi perkataannya perkataan yang memuji, bukan perkataan yang meruntuhkan. Saiki luar biasa ya Dek. Kalau dulu nggak indah di wajahmu, tetapi sekarang indah soalnya ada biru-birunya. Biru-biru ya itu apa? Perut itu indah. Pertanda usia kita bertambah tua, tetapi tidak masalah karena saudara dan saya memiliki pasangan yang sehat. Haleluya. Saya percaya pasangan yang sehat pasti bersumber dari siapa? Dari Yesus. Kalau hubungannya dengan Yesus manis, yang keluar buat istrinya, yang keluar buat anak-anaknya juga manis. Amin. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku.
Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Ku cinta selamanya, ku cinta selamanya. Suami yang berkata kepada pasangannya atau istrinya, "Ma atau Dek, aku tambah suwe, tambah tua, aku tambah sayang sama kamu." Tentu ya, karena hubungannya dengan Yesus mengalami yang namanya kemanisan, sehingga yang keluar dari hatinya, yang keluar dari pintu gerbang mulutnya, yaitu hal-hal yang manis, hal-hal yang menyukakan. Haleluya. Selanjutnya, dan dalam ketekunan iman yang sehat rohani dan jasmani adalah imam atau pasangan yang tekun. Katakan tekun. Tekun. Seperti kemarin di saudara, waktu kita iring-iringan ke Pucang Gading ya, salah satu ibu Indah ditelponi lah ke rumah Ibu Ruth, ditelponi suami saya telepon karena hujan, kita belum bisa pulang. Tidak lama kemudian telepon lagi suami saya, telepon. Kenapa ditelepon? Karena apa? Kok belum pulang ya istriku? Kok belum pulang ya istriku? Oleh karena apa? Kepingin segera istrinya pulang. Saudara, katoknya kemarin itu sederhana ya, cuma iring-iringan. Satu lama kepingin pergi ke Pucang Gading. Waktu itu saya ngajak Bunda, katanya panas ya. Kemarin saya cuma bersanda, yuk kita potong yuk, jangan filmnya potong gratisan aja, kita berkati burut potong ke Pucang Gading. Padahal mendung. Mereka, yuk ayo kita iring-iringan ke Pucang Gading. Padahal cuma segitu di tempat burut. Setelah hujan terang, dijamu yang namanya gorengan, makan gorengan, pisang goreng, wah enak, luar biasa. Oleh karena apa? Di dalam kebersamaan, segala sesuatu yang kita nikmati dengan hati bersyukur, rasanya indah banget ya. Rasanya indah banget. Pengennya kemarin mampir ke sini ke situ, wah hujan cepat-cepat. Jadi nanti sekali waktu kita touring lagi ya, iring-iringan, indahnya luar biasa ya di dalam kebersamaan. Contoh saudara yang punya anak, yang punya cucu ya, kok siapkan segala makanan yang enak, barang dengan permainan ya di rumah supaya anakku diam di rumah ya, belajar pun di rumah. Tetapi coba perhatikan, cucu atau anak saudara lebih suka bertemu dengan temannya secara langsung atau online? Langsung. Begitu juga dengan kehidupan saudara dan saya. Ada saat-saatnya yang kita bersyukur ya, bisa bertemu dengan ya, teman-teman seumuran ini ya, kita bersyukur dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun, kita masih bertemu. Dahsyatnya di mana? Di perhimpunan orang-orang benar. Haleluya. Titus 2 ayat yang ke-3. Sekarang bagian perempuan. Kalau tadi bapak-bapak, sekarang bagian ibu-ibu. Titus 2 ayat yang ke-3, tolong dibacakan. Ayat yang ke-3, tolong dibacakan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengerjakan hal-hal yang baik. Amin. Ini bagian perempuan atau ibu-ibu ya. Yang pertama, jangan memfitnah. Berarti kalau Alkitab sudah mencatat demikian, sing kakek ngomong bukan bapak-bapak, sing kakek ngomong biasanya siapa? Ibu-ibu. Nek tadi bapak-bapak tambah tua, kakean pola, kakean rengkek, ya, tambah tadi. Tetapi di sini bagian
Ya ibu-ibu tambah tua, maksud tambah pakaian gosip. Makanya yang dilihat di YouTube-mu itu jangan gosip. Yang dilihat yaitu apa? Hal-hal rohani yang bisa membangun. Ya, kita koreksi diri kita. Ya. Nek jame doa, apa kita gageh-gageh? Ya ada sesuatu yang mengganggu di sini. Aku tidak sejahtera. Aku kepingin ketemu Tuhan Yesus. Atau nanti. Jadi yang tahu saudara dan saya itu, aku ini sakjane haus tenan atau biasa-biasa saja sama Tuhan. Yang tahu siapa? Cuma diri kita sendiri. Ingat, Tuhan saudara dan saya adalah Tuhan yang cemburu. Katakan cemburu. Kepada apa saja, bahkan kepada hamba Tuhan. Hati-hati loh saudara. Saudara mendewakan ya hamba Tuhan. Bahwa aku ini wayahe ngrungokne renungan ini loh. Ingat, Tuhan adalah Tuhan yang cemburu. Tidak mau dibanding dengan siapapun atau apapun. Kita koreksi diri kita masing-masing supaya didapati Tuhan, saudara dan saya menjadi pribadi yang tulus dan setia di dalam mengiring Tuhan sampai garis finish. Yang pertama, ibu-ibu atau perempuan-perempuan, yaitu jangan gosip atau jangan memfitnah. Yang kedua, jangan menjadi hamba anggur. Artinya apa? Senang dipuasnya keinginan yang daging. Rohani nanti saja, jangan sok rohani lah, biasa-biasa saja. Nah, itu yang dinamakan apa? Itu yang dinamakan menjadi hamba anggur. Bukan berarti suka mabuk-mabukan minum anggur, enggak. Tetapi menomor satukan yang namanya nafsu, keinginan daging, mengenakan yang namanya, memanjakan yang namanya keinginan daging. Itu yang dimaksud menjadi hamba anggur. Dan yang ketiga, saudara dan saya sebagai mama, sebagai oma harus menjadi pribadi yaitu yang cakap, mengajar hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik itu bisa saudara dan saya dapat di mana? Di luar tidak ada. Di bawah kolong langit ini tidak ada kebenaran selain apa? Alkitab. Hal yang baik, hal yang benar itu saudara dan saya dapat dari ketekunan, ketulusan, kesetiaan di dalam sehari-hari kita membaca yang namanya Alkitab. Sehingga perkataan kita buat anak-anak kita, perkataan kita, tutur kata kita buat teman seiman, perkataan yang cakap. Cakap untuk apa? Cakap untuk mengajar. Cakap untuk mengajar. Haleluya. Ampuni Tuhan kalau kemarin-kemarin ya seringkali kalau di perhimpunan temanku lagi gosip loh, tapi aku tidak ikut-ikutan kok Bu, aku cuma ngurungokne podo wae. Nah, orang yang cakap mengajar hal-hal yang baik, ketika perkumpulan itu perkumpulan yang suka menggosip, pasti dialihkan pembicaraannya tadi yang ke kiri, dialihkan pembicaraan yang lurus. Amin. Haleluya. Amin. Lakukan, intinya lakukan, percakapkan, dengarkan hal-hal yang baik. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Mazmur 51 ayat yang ke-17. Yang ketemu boleh dibaca Mazmur 51 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepada-Mu. Amin. Amin. Mazmur 51 ayat 17 dikatakan, minta kepada Tuhan, yang perlu kita minta yaitu apa? Untuk membuka, katakan membuka. Membuka bibir ini supaya mulut ini penuh, katakan penuh. Penuh dengan puji-pujian. Haleluya. Jamah Tuhan bibirku, Tuhan buka Tuhan bibirku ini supaya melalui bibirku ini loh Tuhan keluar bukan fitnah, keluar bukan gosip, tetapi dari bibirku yang telah Engkau buka ini Tuhan keluar yaitu
puji-pujian. Amin. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Sekali lagi, memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Ketika Tuhan membuka bibir kita, maka lidah mulut bibir kita untuk senantiasa rindu memberikan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sehingga meskipun umur saudara dan saya tambah apa berkurang? Tambah. Ada yang tambah, ada yang kurang, ora apa-apa doain lah. Doain. Umur saudara dan saya terus bertambah atau terus berkurang, didapati Tuhan saudara dan saya menjadi mama, menjadi oma, menjadi pribadi yang cakap, mengajarkan hal-hal yang baik. Amin. Kita kembali ke Titus. Titus 2 ayat yang keempat. Titus 2 ayat yang keempat. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya. Amin. Dengan demikian mendidik siapa? Oh, perempuan-perempuan muda supaya apa? Tunduk, bukan nanduk, melawan, memberontak, tetapi mendidik perempuan-perempuan muda supaya tunduk kepada siapa? Kepada suaminya. Ayat yang ketiga tadi yang sudah kita bahas, yang sudah saudara dan saya praktekkan dari Titus ayat yang ketiga tadi, ya, yang sudah kita praktekkan itu akan membuat kehidupan saudara dan saya menjadi contoh. Katakan menjadi contoh. Menjadi contoh atau teladan buat keluarga-keluarga muda atau buat pasangan-pasangan yang mau masuk di dalam bahtera rumah tangga, ketika melihat ya, itu loh keluarganya Ibu Yo, itu loh keluarganya Ibu Eli, ya, keluarga yang bisa menjadi teladan. Haleluya. Menjadi teladan itu maksud Tuhan, supaya melalui kehidupan saudara dan saya menjadi contoh, menjadi berkat, tidak sebaliknya. Oh, katanya anak Tuhan, katanya pelayanan, kok keluarganya kayak tiap hari aku dengar loh Bu, kehidupannya seperti di angkasa, kelotak-kelotek, piar, piring terbang, gelas terbang. Nah, itu tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh. Tuhan mau rumah tangga saudara dan saya yang sudah berjalan sekian puluh tahun, supaya rumah tangga yang menjadi teladan, menjadi rumah tangga, menjadi berkat. Sehingga keluarga-keluarga muda, anak-anak kita yang nanti mau masuk di dalam bahtera rumah tangga, itu loh keluarga ibuku, itu loh keluarga bapakku adalah keluarga yang orang tahu Tuhan. Orang tahu Tuhan. Saya jadi ingat saudara ya, anak saya tuh yang besar tuh, temanku tuh berkata, nah, waktu pelayanan, temanku berkata, nah, Sah, orang tuamu pernah tukaran apa? Enggak. Memang kebiasaan kan, bukan tidak pernah tukaran, tetapi kalau tukaran itu untuk kamar atau depan nih di depan kamar. Temanku tuh jengkel, stres mah delok papa mama Indo. Kenapa? Tukaran terus kok.
Oh ya, doakan itu bagianmu untuk mendoakan. Kamu bersyukur ya, mama papa pun tidak sempurna. Bersyukur kalau bisa menjadi berkat di luar sana. Itu tujuan Tuhan, supaya melalui kehidupan keluarga demi keluarga saudara dan saya menjadi contoh, menjadi berkat buat pasangan-pasangan yang muda. Haleluya. Titus 2, sekarang kita baca ayat yang kelima. 2, 3. Hidup bijaksana, betul? Titus 2 ayat yang kelima. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Nah, seringkali orang-orang Kristen, nah, tapi Bu, pasanganku seperti ini. Nah, kalau ditambahi tapi itu firman Tuhan nggak berlaku lagi ya. Kalau firman Tuhan berkata, tunduk taat kepada suami seperti taat kepada siapa? Kristus. Jadi tunduk kepada suami, kepada pasangan seperti tunduk kepada siapa? Kepada Kristus. Bagaimana saudara dan saya bisa aku mengasihi engkau Tuhan, suamimu ku tanduk, ku sadui terus itu omong kok. Jadi gambaran yang paling cedok melo-melo atau yang paling gampang lah untuk saudara dan saya ini, aku tuh tunduk kepada Tuhan apa enggak ya? Gampang melihatnya, yaitu bagaimana dengan pasangan kita. Amin. Memang ya, bukan berarti tidak menengahin enggak, tetapi saudara dan saya belajar, katakan belajar untuk tunduk. Makanya mintalah hikmat Tuhan, minta hikmat Tuhan. Kalau hikmat dari Tuhan itu atau kalah, tetapi berujung apa? Lebih daripada pemenang. Karena mengerjakan siapa? Bukan saudara dan mengerjakan yaitu Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan rumah tangga saudara dan saya. Amin. Mulia, mulia bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas segala yang di bumi, atas segala yang di bumi. Kemarin saudara, setelah saya itu doa pagi, saya itu panen yang namanya jamur kuping. Saudara, jamur itu biasanya muncul ketika habis hujan, terus angin, baru keluar yang namanya apa? Jamur. Kemarin ketika habis doa pagi, saya itu melihat jamur kuping itu begitu banyak banget. Ada yang saya bikin keripik, ada yang dijemur, banyak banget. Intinya, saudara, badai sehebat apapun yang sudah saudara dan saya lalui selama pandemi tahun-tahun ini, ya, Tuhan akan gantikan dengan yang namanya sukacita. Pintu gerbang kemenangan Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Jangan mandek di jalan, jangan berhenti di jalan, ya. Mau panen jamur, harus lewati yang namanya udan gede, angin badai, baru keluar yang namanya jamur. Tangkap dan perkatakan firman Tuhan, percaya Tuhan, semua yang sudah dicuri iblis tahun-tahun yang lalu, tahun depan
tuai akan terjadi. Tahun depan, pintu gerbang kemenangan kami alami. Perkatakan firman Tuhan. Tahun depan, aku dan seluruh keluargaku menduduki tempat-tempat musuh. Sehingga iblis gemetar ketika mendengar hal-hal yang bukan berarti keadaan saudara katanya baik-baik, happy-happy. Justru di tengah badai, perkatakan, gemakan firman Tuhan. Ya, amin. Saudara mau semua yang sudah dicuri iblis dikembalikan? Berlipat kali ganda. Kalau Tuhan mengembalikan itu tidak siji loro tapi berlipat kali ganda. Tetapi saudara dan saya jangan mutu, jangan berhenti di sana. Tetap setia, tulus dan setia kepada Tuhan. Sehat jasmani dan sehat rohani. Amin. Amin. Sedikit lagi sekarang bagian anak-anak biar komplit ya. Kalau bapak-bapak yang tua tadi sudah, betul? Mama-mama atau mak-mak sudah. Sekarang kita sedikit lagi saya selesaikan supaya komplit ya. Kalau nasi goreng komplit yang enak ya, ada telur dan sebagainya, betul? Nah, ayat yang ke tolong dibacakan. Ayat yang ke-6. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ini anak-anak muda, bagian saudara dan saya menasehati, katakan menasehati, supaya anak-anak kita bisa menguasai yang namanya keinginan daging, bisa menguasai, mengontrol yang namanya nafsu daging. Jadi sebagai orang tua jangan capek-capek ya untuk ngomong terus ya pada anak-anak kita. Haleluya. Sehingga ketika anak-anak saudara dan saya, anak-anak yang haus, anak-anak yang lapar akan Tuhan, atau anak-anak yang tulus dan setia kepada Tuhan. Contoh malam minggu, yuk jalan-jalan ke mall, yang lain pada jalan-jalan ke mall. Tetapi anak-anak saudara dan saya yang tulus dan setia kepada Tuhan, ketika bisa jalan-jalan ke mall akan berkata apa? Waduh, aku mau persiapan nih buat ibadah besok minggu. Aku mau persiapan nih buat ibadah minggu. Karena apa? Karena saudara dan saya tidak sampai tidak semu-semu untuk menasehati keturunan kita, anak-anak kita untuk bisa menguasai yang namanya haleluya. Ayat yang ke-8 kita baca sebentar. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu sehingga lawan saudara dan saya menjadi apa? Malu karena tidak ada hal-hal yang buruk yang dapat mereka sebar. Berfokus kepada Tuhan, jangan berfokus pada omongan yang satu ini, omongan yang lain begitu. Tepat pada waktunya. Hal berita-berita yang buruk itu tepat pada waktu Tuhan akan dibalikkan menjadi sesuatu yang indah. Yang seperti kotoran Tuhan ubah menjadi hal yang mulia. Tetapi saudara dan saya harus rela, katakan rela, untuk dibentuk, diproses melewati hal-hal yang demikian. Sebagai ayat bonus, ayat yang ke-10, 2, 3, jangan curang, tetapi hendaklah selalu apa? Tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran juru selamat kita. Jangan curang, hendaklah selalu tulus dan setia. Tulus dan setia itu yang membuat rohani saudara dan saya, membuat jasmani rohani kita sehat, sehat, sehat. Amin. Tuhan memberkati. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai